Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ZDDP ya. Mengapa kok ZDDP itu sampai sekarang masih diperlukan? Jadi ZDDP itu merupakan salah satu zat anti-aus. Dan sebagai zat anti-aus, ZDDP tidak bekerja sendirian. Dia bekerja sama dengan aditif-aditif lain juga. Jadi untuk anti-aus itu sebetulnya ada dua ya, walau kadang ada yang menyebut tiga. Karena ya antara anti-aus dengan anti friksi itu seringkali dijadikan satu tempat. Jadi antara friksi dengan aus itu merupakan hal yang berbeda ya. Penulis juga baru tahu bahwa untuk bisa mendapatkan licin, mengurangi friksi, itu nggak bisa dengan sekedar anti-aus saja. Ada keterbatasan. Jadi kayak ZDDP, terlalu banyak ZDDP sebenarnya nggak bagus. Cuma memang sekarang ini formulanya untuk ZDDP itu nggak ada yang banyak ya, semuanya minimalis. Jadi fungsi ZDDP itu terutama adalah anti-aus. Ada juga anti-aus yang lain, yaitu sering disebut extreme pressure. Dibedakan karena cara kerjanya ini berbeda ya. Jadi karena ZDDP itu sudah umum, maka ZDDP jadi ada kelasnya sendiri. Ada aditif anti-aus yang bekerjanya di suhu lebih rendah dari ZDDP. Ada juga yang lebih tinggi. Mengapa sampai perlu ada tingkatan-tingkatan seperti ini? Karena yang namanya pemakaian, yang namanya penggunaan itu beda-beda. Yang namanya aditif anti-aus itu ada namanya suhu aktivasi atau tekanan aktivasi. Dan masing-masing zat anti-aus ini nggak sama. Jadi yang tipe ZDDP itu misalnya kalau nggak salah di suhu 400 derajat kerjanya, ya tentu ada tekanan tertentu juga. Tekanan dan suhu tertentu, maka timbullah reaksi kimia yang menyebabkan timbulnya atau bekerjanya ZDDP. Jadi untuk ZDDP bisa bekerja itu harus ada tekanan dan suhu ya. Bahasa Inggrisnya temperature and pressure. Jadi kerjanya butuh dua itu. Tanpa dua itu nggak akan terbentuk lapisan pelicinnya, lapisan anti-ausnya ZDDP atau yang lainnya. Nah, ZDDP 400 derajat. Terus ada lagi yang suhunya lebih tinggi, yang extreme pressure itu tadi. Ada molybdenum, tungsten, ada titanium, ada W ya, kalau hurufnya W, TI sama MU. Jadi untuk cara kerjanya ini, karena tuh suhunya kerja beda, maka range atau kisaran kerjanya juga beda. Nah, kendaraan ini kan ya nggak selalu RPM rendah terus, perlu juga RPM tinggi. Jadi ya ada komponen-komponen mesin yang kerjanya RPM rendah, tekanan rendah. Ada komponen-komponen mesin yang RPM rendah, tekanan tinggi. Ada yang RPM tinggi, tekanan rendah. Nah, masing-masing butuh aditif yang berbeda-beda. Untuk yang RPM rendah, tekanan rendah, bisa jadi ZDDP cocok. Tapi begitu RPM rendah, tekanan tinggi, wah sudah beda lagi. Untuk RPM menengah
mungkin ZDDP cocok, tapi untuk RPM tinggi bisa jadi yang apa jenenge titanium, yang molybdenum itu yang dibutuhkan. Jadi mesin yang sama itu bisa kebutuhannya beda-beda ya, kalau cara pemakaiannya beda. Nah, oleh karena itulah makanya di oli itu aditifnya bisa bermacam-macam, bahkan lebih dari 2 macam. Yang namanya anti aus pun sebenarnya banyak ya, bahkan ya yang penulis tahu yang namanya ZDDP itu nggak cuma satu jenis toh, ada beberapa jenis ZDDP, entah yang bagus bagaimana, entah yang lemah bagaimana, karena setahu penulis masing-masing ada kelebihan keunggulan masing-masing ya. Jadi betul-betul tergantung pemakaian. Soal harga ya, apakah ada aturan kalau mahal itu pasti lebih bagus itu ya, entah lagi lah. Karena seringnya kalau untuk aditif ZDDP ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dari aditif sendiri nggak bisa ya buat misalnya bahan oli kosongan, nggak ada apa-apanya, terus oh aditifnya ini saja wis, nggak usah yang lain-lain. Aditif cari yang mahal bagus wis, nggak usah campuran lain-lain, nggak bisa ya. Karena aditif itu modelnya adalah saling melengkapi, nggak bisa cuma satu tok, malah nggak bisa cuma satu macam, harus bermacam-macam. Dari misalnya diganti dengan wah Ceratek ini mahal, ini harganya ini, wis pakai Ceratek tok cukup ya, nggak bisa juga. Oleh karena itu ya kan kita tahu oli itu sudah ada aditifnya sendiri, tapi terus kemudian dicampuri oli samping bisa jadi makin halus mesinnya. Kenapa bisa makin halus? Ya karena aditifnya jadi lebih komplit. Di bagian-bagian mesin yang sebelumnya nggak terlindungi dengan aditif bawaan oli, jadi ikut terlindungi. Sama seperti minyak goreng. Minyak goreng itu kan nggak ono aditif anti aus, nggak ono aditif extreme pressure, tapi kok bisa bikin mesin halus. Nah ini cara kerjanya beda lagi. Dari olinya dari minyak gorengnya ini membuat olinya ini jadi makin mampu menahan tekanan. Yang membuat minyak goreng beda itu adalah karena minyak goreng nggak ada zat anti ausnya, nggak ada yang macam-macam, tapi minyak goreng membuat oli ini saling mengikat jauh lebih kuat. Oli ini daya ikat antara satu dengan lainnya, daya tarik antar molekulnya jadi lebih meningkat. Olinya juga lebih pingin nempel kalau enggak, yang disebut sebagai sifat polar. Mungkin ya ada yang ngomong, oh semua oli itu pasti polar, tapi ada penjelasan lain. Ada yang polarnya kuat, ada yang polarnya lemah. Nah, oli-oli yang sekarang ini beredar kebanyakan polarnya lemah. Jadi itu sebabnya mengapa misalnya kalau RPM rendah itu kasar. Nah, menariknya ZDDP juga bisa mengurangi kasar ini, kasar di RPM rendah. Jadi kalau terutama untuk motor ya, untuk motor itu kalau olinya mengandung ZDDP itu pasti halus di RPM rendah. Nah, paling gampangnya itu adalah membandingkan oli standar lama dengan standar baru. Jadi oli standar lama seperti gelangan Mestran, Prima XP gitu ya, kemudian dibandingkan dengan oli standar baru ya, oli-oli API SN, API SP, API SR atau apalah gitu ya. Di oli-oli standar baru
aditif itu malah diharuskan dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena dianggap kalau terlalu banyak membuat knalpot itu rusak. Rusak bukan berarti jadi merusak mesin ya, jadi rontok, jadi apa ya, jadi merotoli atau gimana. Rusaknya adalah karena catalytic converternya, bagian pengurang emisinya. Jadi di knalpot itu ada yang namanya catalytic converter. Catalytic converter ini akan membara. Ketika membara, catalytic converter akan membuat udara yang melewatinya jadi lebih lebih disempurnakan reaksinya. Karena reaksi disempurnakan, maka jadi berkurang kadar emisi CO-nya, karena sudah disempurnakan reaksinya jadi CO2. Terus jadi berkurang NOx-nya, karena disempurnakan jadi NO2. Jadi menyempurnakan reaksi dari gas buang. Itu tugas dari catalytic converter. Tapi intinya adalah aditif ZDDP di oli-oli API yang baru justru dikurangi. Hasilnya apa? Hasilnya ya anti-ausnya juga berkurang, perlindungan terhadap keausannya juga berkurang. Kita nggak ngomong soal bahan oli ya, karena kebanyakan oli di pasaran itu emang bahan olinya kurang begitu baik. Tapi kita ngomong dari aditifnya, aditif anti ausnya ya. Aditif anti aus ini makin berkurang. Tentu kita ngomong oli yang ada logo API-nya ya, jangan ngomong oli lain. Karena kalau oli yang nggak ada logo API-nya, kita nggak tahu oli itu aditifnya seberapa banyak, entah kasih aditif atau enggak, entah aditifnya cukup atau enggak ada jaminan kan. Nah, kalau oli dengan logo API itu pasti maksimalnya segini, minimalnya segini. Oli logo API itu seringkali waktu RPM rendah nggak akan bisa begitu halus, nggak bisa sehalus oli-oli seperti Prima XP, Mesran Super, Mesran B40, nggak bisa sehalus itu. Jadi suara mesinnya mesti agak kasar. Contoh lain kalau yang selain merek Pertamina ada merek Kirangi lah. Jadi merek Kirangi itu aditifnya banyak kan? Jadi halus suara mesinnya. Juga GGI B40 itu juga bikin halus. Tapi coba bandingkan dengan misalnya oli-oli API ISN, oli BM1, oli Eneos, molybdenum, Evalup Geo, Evalup Evotech, dengan Shell, dengan Castrol GTX, ya pokoknya oli-oli baru lah. Terus untuk bikin halus gimana? Ya sayangnya kita sulit untuk dapat aditif ZDDP ya. Jarang ada aditif ZDDP yang dijual khusus. Mungkin ada yang ngomong STP, tapi sayangnya enggak ya. Penulis sudah pernah coba beli STP oil treatment, ternyata itu isinya pengental tok, ZDDP nya sedikit. Entah penulis belum pernah coba oli produk STP yang lain, tapi khusus untuk produk STP oil treatment itu mengecewakan sekali karena isinya terutama adalah pengental. Sementara pengental itu kalau dipakai ngebut jadi cepat encer lagi, jadi nggak ada gunanya lah kalau untuk motor. Kalau untuk motor untuk mobil beda lagi. Ya seperti itulah ya. Jadi kita nggak ngomong soal aus atau apalah, terlalu jauh itu. Dari yang gampang aja. ZDDP itu fungsinya untuk bikin halus mesin.
terutama untuk RPM rendah di motor. Kalau di mobil itu di RPM menengahnya ya. Soalnya kalau RPM rendah itu efeknya lebih ke aditif extreme pressure-nya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.